Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Mikdam Barul Ulum. Eh, berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan informasi mengenai apa itu sih ilmu ekonomi. Nah, ekonomi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana eh, kita bisa memanfaatkan sumber daya yang tersedia lalu bisa diolah jadi barang atau lalu diproduksi jadi barang atau jasa, kemudian bisa ditawarkan ke orang lain, di mana setiap lalu orang lain itu akan membeli dan terjadi perputaran uang antara penjual dan pembeli. Begitu seterusnya sampai antara jumlah penjual dan pembeli mengalami peningkatan sehingga tercipta ekonomi global. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana awal ilmu ekonomi itu muncul atau faktor apa yang membuat ekonomi itu ada. Pertama itu adalah tentang scarcity atau apa itu namanya kelangkaan. Dalam kelangkaan artinya adalah ekonomi itu merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana sebagai seorang pengusaha, individu, rumah tangga, ataupun pemerintah bisa mengalokasikan sumber keinginan atau sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, terus kok mengapa ada kelangkaan yang terjadi atau kenapa kelangkaan itu tumbuh? Kelangkaan atau scarcity itu tumbuh karena yang pertama memang karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan sedangkan sumber daya yang ada tuh jumlahnya terbatas. Nah, sumber daya itu ada macam-macam teman-teman. Ada sumber daya alam meliputi seperti air, mineral, tanah, hutan, udara, air, hutan. Lalu ada juga sumber daya alam, sumber daya manusia. Di sini maksudnya adalah jumlah jumlah individu yang memiliki skill dan keterampilan yang hebat di satu bidang. Lalu ada sumber daya alam modal, atau artinya modal itu berarti sumber daya alam yang mencakup mengenai alat-alat untuk memproduksi suatu barang seperti mungkin alat di mesin-mesin pabrik dan sebagainya. Lalu terakhir sumber daya kewirausahaan. Nah, di sini maksudnya adalah individu atau manusia yang memiliki jiwa sebagai seorang pengusaha itu juga jumlahnya masih sedikit sehingga ya terjadi kelangkaan ekonomi lah, karena mungkin antara jumlah manusia yang ada dengan jumlah keinginan manusia yang memiliki keinginan sebagai pengusaha yang kuat dan akhirnya membuka toko itu tidak sama, sehingga mungkin ada yang menganggur dan ada yang berhasil buka toko kan, tapi karena yang membuka toko itu terbatas sehingga masih banyak tenaga kerja atau manusia yang belum terserap ke dalam dunia kerja. Nah, setelah kita mengetahui tentang salah satu faktor dan mengapa penyebab faktor itu terjadi dalam ekonomi itu mengenai kelangkaan, kita sekarang akan membahas, nah, kalau begitu apakah ada dampak yang signifikan dari kelangkaan? Ada. Pertama, kita sebagai seorang individu ataupun produsen ataupun pemerintah lah, ketika ingin memproduksi suatu barang atau jasa, kita harus memikirkan dengan keterbatasannya sumber daya yang tersedia, sehingga kita tidak asal-asalan hanya memproduksi barang dan jasa, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana jumlah ketersediaan sumber daya, apakah sumber daya yang kita butuhkan ketersediaannya masih bisa mendukung barang atau jasa yang akan kita produksi. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua itu mengenai bagaimana cara kita memproduksi suatu barang atau jasa.
Artinya di sini adalah membahas mengenai cara atau metode apa yang paling efisien untuk memanfaatkan sumber daya tersedia, karena seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa sumber daya itu ada yang terbatas, ada yang tidak. Lalu kita bahas ke target. Nah, untuk siapa ini untuk siapa barang dan jasa kita produksi, dan bagaimana barang ini akan terdistribusikan ke masyarakat. Nah, dari beberapa pertimbangan di atas maka akan muncul yang namanya biaya peluang atau opportunity cost. Nah, ini yang dimana itu merupakan nilai alternatif yang terbaik yang harus dikorbankan untuk memilih suatu tindakan, seperti kayak apa ya, biaya, misalnya biaya kayak kita memproduksi suatu barang atau jasa, kita harus memilih biaya paling efisien, paling biaya alternatif yang paling terbaik, tapi masih bisa mendukung usaha tindakan kita sebagai seorang pelaku pengusaha, itu memproduksi barang atau jasa. Kurang lebih sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.